好，我们今天先复习上次老师讲过的关于 pictogram dan ideogram. Masih ingat mengenai pictogram dan ideogram? Ayo, apa beda pictogram dan ideogram dalam bahasa Mandarin? Ada yang masih ingat? Benar, piktogram menerangkan tulisan dengan gambar. Nah, bagaimana dengan ideogram? Ada yang bisa menjawab? Jika piktogram menerangkan tulisan dengan gambar atau menciptakan tulisan dengan gambar dengan objek tertentu. Nah, jika ideogram bagaimana? Menerangkan dengan gambar dan suara. Salah. Ideogram. Ide. Berarti berasal dari ide. Benar nggak? Ideogram. Ide. Ide itu adalah sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang bisa dipegang, diraba, tidak? Ide bisa diraba? Enggak. Ya. Sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang ada di bayangan kita. Jadi dia tidak bersifat abstrak. Jadi ideogram itu biasanya menjelaskan sesuatu yang tidak dapat disentuh atau tidak dapat dijelaskan dengan gambar. Contoh, masih ingat contoh? Nah, sebelum menyebutkan contoh karakter Mandarin yang bersifat ideogram. Nah, karakter yang bersifat piktogram itu contohnya seperti karakter apa? Ren, bagus sekali. Pohon, benar juga. Ren, karena dia bisa digambar seperti bentuk orang. Pohon, su, atau mu, kayu. Malam, Kokia. Nah, jika tulisan Mandarin yang bersifat ideogram itu contohnya apa? Semezi. Masih ingat?
yang berewok. Xu, 必须的须, harus. Sama dengan karakter jenggot, berewok. Xu. Nah, tahu nggak kenapa arti harus itu harus menggunakan berewok untuk merepresentasikan arti harus? Mengapa karakter xu menggunakan Ayo, mengapa karakter xu menggunakan karakter Mandarin hu xu berewok untuk merepresentasikan arti harus? Benar, jawabannya Ami benar. Karena laki-laki zaman dahulu harus punya jenggot. Itu karena kebudayaan zaman Cina kuno dulu. Nah, setiap cowok tuh harus tidak memotong, tidak mencukur berewoknya, tidak mencukur jenggotnya. Nah, karena sebagai bentuk pengabdian terhadap orang tua. Dan juga biar kelihatan gagah, ya. Ni hao, Amini. Ya. Bagus sekali. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya. Ideogram atau ideograf dalam karakter Mandarin adalah bentuk tulisan yang direpresentasikan dengan ide dan yang tidak bisa diraba. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakter-karakter Mandarin yang mandiri, jadi yang bisa berdiri sendiri. Nah, atau yang kita sering pakai dalam radikal Mandarin, bahasa Mandarin. Suti Rahmawati, Wan An. Nah, contoh karakter yang bisa mandiri itu apa? Mungkin kita juga bisa lihat di gambar di slide yang di depan mata kita. 不客气。女 bagus, 女人的女。木，心很好。还有什么？
那是什么？不是回，回的中间，口 mulut. Karena bentuknya seperti mulut ketika dibuka. Ah. 很好。口，ayo ini bibir siapa? Mulut yang memakai lipstik. Khẩu, 这就是口。还有一个是什么？这是宝盖头。宝 masih ingat karakter Pao yang pernah saya ceritakan? Pao Pei. Pao itu artinya harta. Artinya berharga. Pao. Jadi yang di atas ini adalah radikal Pao Kai Tou. Nah, jadi nu memiliki arti perempuan, nusen. Jadi karakter yang menggunakan radikal nu biasanya memiliki berhubungan dengan perempuan. Yang kedua, mu kayu. Radikal mu zi pang, bu shou mu. Nah, biasanya karakter yang berhubungan dengan kayu akan menggunakan radikal mu. Kou juga sama, mulut. Radikal kou, bu shou, kou. Biasa yang menggunakan radikal kou adalah karakter yang berhubungan dengan mulut. Misalnya, 唱歌的唱 唱歌 ada 口 terus 喝水的喝 An uswatun. Ayo, sing hati. Nah, karakter yang menggunakan radikal sing misalnya ai, 我爱你的爱 ai ada radikal sing. 很好。宝 karakter yang menggunakan pao kai tou, misalnya jia, karena rumah berharga.
Bener nggak? Ada yang merasa rumahnya tidak berharga? Jia menggunakan radikal pao kai tou. 可以明白吗？很好。Ya, kalau misalnya sudah ada laokong, berarti sudah ada cia dong, bener nggak? Cia itu kan bukan berarti cuma rumah. Cia itu ada rumah tangga. Rumah tangga berarti suami istri. Paling minimal harus ada laopo kan laokong, 对吗？ Keluarga, 对。Suami istri adalah cia, cia dan cia itu artinya keluarga, rumah, 可以吗？很好。Kou, yang kota ini kou, mulut. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai beberapa radikal yang penting. Jadi ini cuma penjelasan karakter yang mandiri aja sebagai contohnya. Ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, karakter-karakter Mandarin yang mandiri ini, 独立的汉字或者部首 dapat digabung dengan karakter yang lain. Misalnya, tadi ini karakter apa? Masih ingat? Nü, 很好. Nah, karakter yang ini yang kotak 口，很好，不是勾，是口，科偶口，咯科呵的科。口。Nah, karakter nü ditambah dengan kou menjadi satu karakter yang baru. Artinya, ru, seperti. Nah, ini artinya gabungan horizontal. Ya, digabungkan kanan ke kiri yang membentuk satu garis horizontal. Ini namanya gabungan horizontal pada karakter Mandarin. Terima. Ru artinya seperti. Selanjutnya, gabungan vertikal. Nah, masih ingat nggak? Yang pertama ini adalah radikal apa? Pao gai tou de pao, 很好. Pao gai tou, cara bacanya pao gai tou. Pao gai tou. Nah, digabungkan secara vertikal dengan karakter nü menjadi an. An 就是平安的安，可以吗？知道平安吗？安全 aman, damai aman. 安全，平安，对，安心。安心 tenang. Nah, kenapa seperti ini?
Pao. Tadi kita tahu karakter cia rumah yang menggunakan pao kai tou adalah rumah. Nah, ketika wanita ada di dalam rumah, maka rumah tangga itu aman, damai, dan tenang. Jadi, peran seorang ibu wanita di dalam satu rumah tangga itu penting sekali. Jadi, wanita itu sangat penting berada di rumah untuk menjaga rumah. Sehingga rumah tangga itu akan menjadi aman, damai, dan tenang. Nah, ini yang kita disebut ideologi dalam karakter bahasa Mandarin. Oke, Ma. 晚安，阿敦。呀，可以明白吗？没关系，didengar saja dulu. Seperti mendengar cerita atau dongeng. Karena bahasa Mandarin itu adalah sejarah, cerita, dan kebudayaan. Dongeng-dongeng. Nah, ini adalah gabungan vertikal. Dan selanjutnya, ini juga adalah gabungan vertikal. Ini adalah karakter an. Saya tidak akan menjelaskan sekarang, nanti saya akan menjelaskan di kemudian hari. Sehingga nanti teman-teman tidak pusing. Ya, ini gabungan vertikal. Tadi ada gabungan horizontal, ada gabungan vertikal. Nah, ayo kita lihat kotak-kotak ini. Satu kotak ini ada garis di tengah satu garis di tengah. Kotak ini ada 2 garis. Kotak ini adalah satu garis lebih atas. Artinya sepertiga dari kotak ini. Diambil dari sepertiga yang paling atas dari kotak ini. Misalnya kalau kotak ini dibagi 3, nah maka kotak ini adalah kotak yang pertama. Nah, di bawah ini adalah kotak yang paling bawah. Jika yang ini adalah kotak di sebelah kanan. Ada yang dibagi di tengah seperti ini. Secara vertikal. Mengapa saya menjelaskan seperti ini? Karena supaya teman-teman tahu jika bahasa Mandarin itu dapat digabungkan, dan pada saat karakter Mandarin digabungkan itu cara penggabungannya bisa seperti apa dan memiliki bentuk yang bagaimana. Nah, ada yang di tengah. Ada yang menggunakan seluruh kotak yang tersedia. Makanya kenapa pada awal kita belajar menulis karakter Mandarin, kita harus menggunakan buku yang kotak-kotak atau mi zi ge. Supaya tulisan Mandarin atau karakter Mandarin yang kita tulis itu lebih rapi. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari kotak-kotak tersebut. Nah, kita lihat 2 gambar seperti ini. Ini adalah penggabungan karakter Mandarin, 2 karakter Mandarin yang sama besarnya, memiliki porsi yang sama. Oke, itu ya. Misalnya, ini adalah gambar yang
bagi 2 yang di sini. Ya. Nah, seperti cara tidur. Jika satu tempat tidur, ketika satu tempat tidur ada 2 orang yang ingin tidur di satu tempat tidur yang berbentuk segi 4 dan dibagi 2, maka hasilnya seperti ini. Jadi rata sama besarnya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah 3 orang. Nah, ketika 3 orang tidur di satu tempat tidur, maka akan semakin sempit, bener nggak? Yang di tengah ini apa? Tikus ya? Kayaknya tupai deh. Nah, ini adalah garis yang kedua, cara yang kedua. Jadi karakter Mandarin yang ditulis, yang digabungkan dengan cara seperti ini. 3 sama rata di dalam satu kotak. Nah, yang berikutnya adalah yang seperti ini. Ketika domba dan kura-kura tidur di satu tempat tidur yang berbentuk segi 4. Karena kakinya domba lebih panjang, sehingga porsinya harus seperti ini. Ya, kura-kura di kanan atas. Karena kasurnya segi 4, ya. Seperti spring bed yang king size. Nah, yang selanjutnya seperti ini. Karena kaki zebra tuh panjang, sehingga posisi tidurnya harus seperti ini. Ya, berbeda-beda untuk setiap hewan, untuk setiap bentuk gambar atau karakter. Dan selanjutnya, nah bentuknya seperti ini. Karena ular dia panjang, maka dia akan mengelilingi tikus. Seperti karakter Huijia. Hui. Ya. Nah, di sini ini ular sama tikus lagi akur. Jadi bisa tidur bersama. Nah, ini adalah contoh karakter Mandarin tiga karakter mandiri dalam bahasa Mandarin yang digabungkan. 一个是女，一个是口，然后下面是心、如。Nah, yang paling bawah harus lebih besar. Ru artinya ru. 万事如意的如。
Rui itu memiliki arti sesuai dengan keinginan. Sesuai. Karena keinginan itu kan berasal dari hati. Maka karakter Rui terus seperti atau sesuai dengan keinginan itu memiliki karakter Xing. Nanti berikutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai karakter ini. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam bahasa Mandarin ini memiliki arti apa. Nah, dalam komponen bahasa Mandarin yang seperti kita lihat, seperti cara tidur atau posisi tidur dari hewan-hewan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini bisa dibagi dua, satu yang warna merah dan satu yang warna hitam. Nah, komponen yang berwarna merah di dalam karakter ini merupakan pelafalan atau pronunciation dari karakter tersebut. Jadi kadang jika kita sudah mengerti dasar-dasar dari bahasa Mandarin, mungkin kita melihat satu karakter yang mungkin susah. Nah, ketika kita tahu komponen yang berwarna merah, kita tahu baca. Jadi kita bisa membacanya. Berarti dia punya pronunciation yang mungkin seperti ini. Mungkin kira-kira 50% sampai 60% adalah pronunciation atau pelafalannya seperti itu. Contohnya, mi. Mi itu adalah karakter padi. Nah, di dalam ini, karakter ini menggunakan mi sebagai pelafalan dari karakter ini. Dan yang kedua adalah yo. Pengyou de yo. Yang menggunakan yo sebagai pelafalan dari karakter ini. Kira-kira seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai jumlah karakter bahasa Mandarin. Nah, kita kan bingung nih. Wah, banyak banget nih karakter Mandarin. Bagaimana sih saya cara menghafalnya gitu loh. Kok bisa gitu, bisa mengingat karakter. Nah, sebenarnya karakter Mandarin itu memang banyak sekali. Dan jika memang ingin menghafalnya, tidak akan ada habisnya. Karena susah jika ingin menghafalnya. Nah, seperti yang kita lihat, jumlah karakter Mandarin yang sering kita pakai, yang terdapat dalam kamus itu sudah ada 47.000. Nah, yang bisa kita ketik dengan komputer dengan Popomofo, Cuing Fuhao sudah ada 7.000 karakter. Belum lagi kamus besar. Ada ratusan ribu karakter Mandarin. Nah, sebenarnya ada cara sih belajar bahasa Mandarin supaya tidak perlu menghafalnya terlalu banyak. Maka, seperti tadi saya akan saya jelaskan beberapa cara dari diciptakannya bahasa Mandarin ini. Maka kita akan tahu dasar-dasarnya dari bahasa Mandarin. Ketika kita sudah tahu asal muasal dan dasar-dasar dari bahasa Mandarin, maka kita tidak perlu terlalu banyak menghafal. Nah, seperti yang kita lihat di Taiwan, kita menggunakan tradisional Chinese, benar nggak? Nah, di Taiwan ini yang paling umum digunakan kira-kira ada
4.808 karakter Mandarin ya di Taiwan yang sering kita pakai. Dan jika kita sudah menguasai kira-kira 4.808, kita sudah seperti orang Taiwan. Ya, kita sudah bisa lancar lah menulis, membuat karangan, mengerti berita, menulis berita, dan lain-lain. Nah, ini di Taiwan. Nah, Hong Kong. Hong Kong juga menggunakan karakter Mandarin, tapi mereka menggunakan Cantonese atau bahasa Kanton. Nah, bahasa Kanton yang mereka pakai yang bisa ditulis dengan tulisan Han atau Hanzi ada sekitar 4.759. Kita bisa lihat Hong Kong lebih sedikit dari Taiwan. Hong Kong dan Taiwan ada beberapa karakter yang sama, tapi penggunaannya beda. Dan cara pelafalannya juga beda. Nah, yang paling sedikit adalah Cina, mainland China. Sekitar 3.500. Mengapa? Karena pada zaman Mao Zedong memimpin di Cina, banyak karakter Mandarin dibuat menjadi singkat atau yang kita sebut simplified Chinese, simplified. Sama, di Cina juga menggunakan bahasa Mandarin, tapi cara penulisannya berbeda dengan Taiwan. Nah, sebenarnya kita yang berada di Taiwan, kita yang belajar tradisional dari bahasa Mandarin itu lebih beruntung karena ketika kita belajar dari karakter yang susah terlebih dahulu atau karakter yang lebih original atau yang kita sebut tradisional, maka ketika kita melihat perubahan dari karakter Mandarin yang tradisional menjadi simplified yang digunakan di Cina, maka akan menjadi lebih mudah. Nah, sehingga orang Taiwan itu jika ingin membaca tulisan-tulisan yang ditulis di Cina, itu bisa. Tetapi orang Cina belum tentu bisa membaca tulisan-tulisan yang ditulis di Taiwan atau buku-buku yang ditulis di Taiwan. Oke, nah, sebenarnya karakter yang menjadi 3.500 itu karena banyak karakter yang menjadi sama atau digabungkan atau dipersingkat. Sedikit berbeda, tidak terlalu banyak. Berbeda sekitar 1.000 karakter. 1.000, kurang lebih 1.000. Tapi ketika kita sudah mengerti tradisional Chinese, kita sudah mengerti karakter Mandarin yang tradisional, maka ketika kita melihat karakter Mandarin yang simplified, kita juga sudah pasti tahu itu artinya apa dan kita lebih mudah lagi menulisnya. Karakter yang ditulis di mainland China itu lebih mudah dari yang Taiwan. Yang di Taiwan lebih rumit. Yang di Hong Kong juga sama rumit. Nah, ketika kita sudah menguasai 3.500 atau 4.800 dari karakter Mandarin, maka kita sudah bisa membaca buku-buku akademis, buku-buku koran, misalnya berita, sebenarnya itu sudah lancar. Nah, ini untuk pengenalan kira-kira jumlah karakter Mandarin yang ada, yang mungkin kita harus
pelajari. Yang selanjutnya, saya upload dulu.